Kalau stres itu sebetulnya kalau kita stres, kita hanya butuh waktu 5 detik. 5 detik saja stres. Yang selebihnya adalah kita yang mengulang-ulang stres itu. Jadi misalnya ada seorang anak, ujian dinyatakan tidak lulus, dia stresnya hanya 5 menit. Lepaskan 20.000 kata. Kalau bapak-bapak hanya 7.000. Kalau ibu-ibu 20.000. Ya. Kalau perempuan cerewet wajar. Perempuan jago nokok wajar. Karena 20.000 itu harus lepas. Kalau tidak lepas, jadi beban. Ya. Ini pengakuan. Yang pertama pengakuan. Kalau saya marah sama Bu Deros, saya harus mengaku. Oh iya, aku tuh tak jadi jengkel kalau Bu Deros. Jengkel asli jengkel. Kita ngaku. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye, Mah. Kalau stres itu sebetulnya kalau kita stres, kita hanya butuh waktu 5 detik. 5 detik saja stres. Yang selebihnya adalah kita yang mengulang-ulang stres itu. Jadi misalnya ada seorang anak, ujian dinyatakan tidak lulus, dia stresnya hanya 5 menit. Selebihnya adalah dia yang mengulang-ulang. Jadi stresnya diulang-ulang terus. Nah, coba diingat, pernahkah sakit setelah marah atau stres? Karena kalau saya pribadi misalnya hari ini saya marah, hari ini saya kecewa, besok biasanya saya langsung ngedrop, entah itu lemes, sakit badan. Sama orang stroke juga begitu. Tidak ada orang stroke itu yang baik-baik aja emosinya langsung tiba-tiba stroke, tidak ada. Biasanya diawali dengan kekecewaan, kemarahan yang walaupun dia diam, tetapi itu terpendam. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan emosi kita. Nah, ini adalah cara yang tepat digunakan untuk manajemen emosi. Yang pertama pengakuan. Bagaimana pengakuan itu? Misalnya saya sama Bu Deros, saya jengkel sama Bu Deros karena janjinya nggak ditepati. Nggak ingkar janji. Pada dasarnya kita wanita itu satu hari butuh 20.000, butuh melepaskan 20.000 kata. Kalau bapak-bapak hanya 7.000. Kalau ibu-ibu 20.000. Ya. Kalau perempuan cerewet wajar. Perempuan jago nokok wajar. Karena 20.000 itu harus lepas. Kalau tidak lepas, jadi beban. Ya. Ini pengakuan. Yang pertama pengakuan. Kalau saya marah sama Bu Deros, saya harus mengaku. Oh iya, aku tuh tak jadi jengkel kalau Bu Deros. Jengkel asli jengkel. Kita ngaku. Ya. Kita ngaku. Kemudian kalau kita sudah jengkel, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Menurut penelitian, pada saat kita istighfar, kita membuang karbon dioksida. Kemudian kita tarik nafas panjang. Itu kalau beda. Jadi kalau misalnya kita marah, langsung tarik nafas panjang. Karena ini tekniknya. Begitu emosi, kita harus tarik nafas panjang, kemudian lepaskan. Tapi kalau kita istighfar dulu, kemudian tarik nafas panjang, itu hasilnya berbeda. Karena oksigen yang kita tarik setelah istighfar itu bisa sampai 5 liter. Kalau kita langsung menarik oksigen tanpa istighfar, itu hanya bisa 3 liter. Nah, begitu oksigen masuk ke dalam tubuh kita, dia akan membanjiri organ otak hingga kita merasa lebih rileks. Seperti itu. Jadi ada pengakuan. Ya deh, aku tuh jengkel karo Bu Deros. Asli tak jengkel-jengkel. Oh, kencan jam begini belum. Kita harus mengaku. Kemudian kita istighfar. Kita harus move on. Kita minta diangkat masalahnya. Ya Allah, angkatlah rasa benciku sama Bu Deros, ya. Gantilah dengan rasa kasih. Itu. Jadi itu yang harus diulang-ulang. Terutama ini kalau masalahnya besar, ya. Ya. Kemudian yang ketiga,
kita mendoakan. Biar kita marahnya bagaimana, kalau kita ulang-ulang mendoakan, pasti hilang marahnya. Ya, insya Allah hilang. Bagaimana kita mau doakan orang baik-baik kalau kita marah, kan? Ya, insya Allah hilang marahnya. Nah, ini manajemen emosi yang harus kita adopsi, yang harus kita pelajari, yang harus kita coba, supaya seimbang antara sehat fisik dan sehat mental kita. Karena kita tadi tidak bisa mengadopsi yang tadi supresif dengan ekspresif. Kalau yang ekspresif, kita yang rusak. Kalau yang ekspresif, lingkungan yang rusak, teman yang rusak. Nah, pada saat kita marah, misalnya lempar panci, lempar apa ke tetangga, sisanya kan kita pancing nih, sama tetangga nggak bagus, ya. Ya, jadi ini adalah manajemen emosi yang diharapkan. Nah, kemudian perbanyak rasa syukur, karena rezeki yang diberikan pada kita itu banyak. Nah, kalau saya lihat tadi, yang pertama pasangan, anak, saudara, wah lucu ya. Sumber kemarahan kita penyebabnya adalah rezekinya sebetulnya. Atau jangan-jangan kita terlalu tinggi ekspektasinya. Ya, terlalu tinggi ekspektasinya, terlalu tinggi harapannya. Ya. Nah, kemudian syukurilah pasangan yang mendampingi hidup kita, anak yang dititipkan pada kita, teman, tetangga, ya. Nah, kemudian satu ini diri sendiri. Apakah sudah bersyukur pada tiap anggota tubuh kita? Jadi saya mau mencontohkan kepada ibu-ibu semua, saat kita bangun tidur, bangun. Jadi kalau misalnya bunda-bunda terbangun jam 3, setengah 4, jam 4, duduk, atau misalnya masih terbaring, coba kita syukuri apa yang ada di tubuh kita. Ini boleh dicoba, ya. Alhamdulillah, pagi ini saya terbangun dalam keadaan sehat, masih di tempat yang sama seperti kemarin saya beranjak tidur, masih didampingi dengan orang terkasih, ya, masih bisa bangun, masih bisa duduk. Ayo kita duduk, kemudian ucapkan syukur. Pernah enggak? Syukurnya paling gerombolan. Coba kita sekali-sekali mengucapkan syukur pada organ-organ tubuh kita. Ya mataku, terima kasih. Ya mataku, terima kasih telah menjadi penerangku di sepanjang hidupku, membuat semuanya terang, membuat semuanya terlihat lebih indah dengan hadirnya. Seperti itu. Misalnya dengan tangan, ya tanganku, terima kasih telah membersamai kami, membersamai aku di sepanjang hidupku, bekerja sama denganku, membantu semua kegiatanku, ya. Jadi begitu disebut satu-satu. Apalagi kalau ada yang sakit-sakit, ya, terus disyukuri, ya. Kemudian kita mohon diangkat rasa sakit itu, ya. Kita coba nanti, ya. Sama kalau dengan pasangan juga begitu. Kalau pasangan kita tidak sesuai dengan mau tak, ya biasa karena pasangan itu satu kali seumur hidup. Kalau pasangan tidak sesuai dengan mau tak juga begitu. Atau misalnya anak tidak sesuai dengan mau tak, jadi bisa kita doakan, nanti kita lihat ya. Kayaknya ada di sini. Nah, ini ada doa wanita yang tak tertolak dari ibu ke anaknya. Ini tidak tertolak ini. Misalnya kita minta doa kepada kiai, lebih mujarab doanya ibu ke anak. Kemudian dari istri ke suami. Kemudian dari ibu hamil, atau dari wanita yang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Ini doa.